Alhamdulillah ala ni'amihi zahirahu wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa sallam la tazalu ta'ifah min hadhil ummah wa fi riwayatin min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Al hadis. Yang terhormat teman sejawat Dr. Abdul Khair Ramdan, beliau mitra kerja di Anas Pusat, Bapak Ibu. Beliau di Dewan Pakar, Simkuring di Dewan Syuro. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah, apa yang telah dicita-citakan, direncanakan oleh teman-teman pemuda Persis di kota Bandung, dari kajian yang sifatnya sejak periode sebelumnya, kita sudah membedah bagaimana minimal memberikan antibodi tentang perkembangan Syiah melalui pengkajian lebih mendalam tentang sahabah. Hampir masa satu periode waktu itu, Fadhail Sahabah kita kaji, juga beberapa format gerakan telah dikaji khususnya oleh Ustadz Dian. Dan periode kepemimpinan Ustadz Erwin ini, saya meminta kepada teman-teman pemuda gitu, itu untuk mulai mempublikasi di luar, terutama di masjid ini, karena kita ada harapan ke depan kajian ini berkala, minimal per 3 bulan, baik untuk ASN ataupun untuk publik. Dan alhamdulillah katanya tadi apa Miftah juga sudah memberikan dukungan untuk kajian rutin di tempat ini. Nah, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan hari ini oleh teman-teman pemuda Persatuan Islam Kota Bandung, satu di antara sekian cara memelihara tradisi. Karena yang kami ketahui, mohon maaf Bapak Ibu, pada saat orang lain sedang terjebak dengan literasi Syiah, ketika terjadi revolusi Iran dengan ungkapan revolusi Islam Iran, terjadi euforia hampir di seluruh. Yang saya tahu Persislah yang paling peka membaca manajemen literasi dan propaganda ini. Saat orang lain menyatakan selamat, maka Persis memunculkan literasi pertama di majalah Risalah, Awas Akidah Syiah. Maka apa yang kita lakukan hari ini, apalagi saya pribadi dan fungsionaris Jamiah, tentu tidak muncul tiba-tiba dalam genetik Persatuan Islam, tetapi merupakan kelanjutan ikhtiar dan sedekah jariyah yang telah dilakukan oleh Salaf Persis As-Sholih. Apalagi di tahun 2012 Dewan Hizbah PP Persis telah memutuskan, jadi telah mengeluarkan keputusan resmi bahwa Syiah adalah sesat, menyesatkan. Itu keputusan di tahun 2012. Nah, kami sebagai generasi baru, karena saya baru 17 tahun gitu, beda 1 tahun Bu dengan dia Bu lah gitu, ini kolega gitu Bu. Bagaimana lalu menerjemahkan keputusan itu dalam bentuk program dan aksi, sehingga keputusan ini bisa menutup ruang kosong yang selama ini masih menganga dengan umat
dalam konteks membangun kesadaran kolektif. Nah, maka tema yang dibicarakan tentu bagi mereka yang telah bergelut dengan dunia Syiah, apalagi sudah menjadi Syiah lebih Syiah dari Syiah, kata beliau, membicarakan tentang Syiah itu bisa multi perspektif, bisa dari sisi politik, bisa dari sisi hobi, karena Syiah merambah di hobis, di komunitas pecinta melati saat gitu. Itu nanti putranya Muhtar Adam, nggak akan saya sebutkan Muhtar Adamnya, mumpung live streaming gitu kan. Itu Fajri Muhtar tuh, itu komunitas pecinta tanaman gitu. Sampai ke gue Syiah, ada gue sunnah, gue Syiah gitu. Nah, jadi menarik bagi kita, seperti tadi disampaikan oleh apa Miftah, kunaon sih Allah teh bet nyiptakeun Syiah? Sama jawabannya, buat apa Allah menciptakan setan? Supaya kita lebih waspada, kita lebih hati-hati, karena lengah sedikit maka kita menjadi abna syaitan. Nah, maka berangkat dari pengalaman dan mendapat bimbingan dari para orang tua, seharusnya guru kita dulu, orang tua kita perhatian dulu. Karena saya yang paling muda di sini, saya harusnya yang terakhir bicara. Nah, tapi karena beliau tadi sedang di jalan, kecuali Bapak Ibu kalau nanti Pak Atian datang, saya cut ya, berhenti. Beliau dulu yang harus lebih menyampaikan. Nah, dari pengalaman yang paling aktual membicarakan Syiah, tadi Bu Harewas Bojong, you know Harewas Bojong, bahasa Perancis itu. Ya, orang Betawi Bu, lagi belajar bahasa Sunda gitu kan. Ya, yang paling terbaru, siapa tokoh Syiah yang lolos ke DPR? Gagal Bu, itu mah. Tuh kan Ibu tak up to date, Ibu ketinggalan zaman. Ya, nah itu lebih menarik. Oke, tetapi kembali, sesama supir bis jangan saling mendahului. Tugas beliau yang nanti ke depan akan kemudian juga melakukan kajian ini. Nah, hari ini saya mendapat tugas untuk menelaah Syiah dari dunia lain. Ya, dari dunia lain. Yang jadi acuan next, berangkat dari hasil muktamar ijabi Ormas Syiah untuk periode kepemimpinan kelima, yaitu tahun 2016 sampai 2021, maka membicarakan literasi. Tadi kata beliau, kita akan jauh dari hoax, karena ini adalah program resmi, walaupun semi tertutup, tapi toh bagi Allah tidak ada yang sulit bagi kita untuk mengakses. Di muktamar kelima, periode kepemimpinan kelima, Syiah mengadakan muktamar di Pondok Gede. Maka ada program 4 yang jadi program prioritas. Kurang lebih seperti ini hasil muktamarnya. Kalau nanti ibu nanya, Ustadz dari mana dapat? Kan waktu itu saya ngutus ibu hadir di muktamar Syiah, sok api-api wae Bu mah gitu. Jadi ada 4 program prioritas. Tampaknya literasi menjadi program prioritas, bahkan lebih untuk dikembangkan. Next. Dari 9 program internal, saya kasih warna merah di poin 5, 6, 7. Bahwa program literasi di periode kelima ini menjadi program prioritas yang harus terus dipacu dan dikembangkan. Poin 5 ya, 5, mengadakan dan mengembangkan perpustakaan Islam di pusat-pusat pendidikan. 6, melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah keislaman
dalam rangka memelihara dan mengembangkan keahlian dalam bidang-bidang tertentu. 7. Menerbitkan buku-buku, majalah, koran, buletin, membuat website radio dan televisi untuk memperluas tersebarnya paham dan keyakinan yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Ahlu Bait. Jadi saya sengaja bawa dokumen resmi biar Bapak Ibu hari ini mendapatkan teks mantuk, bukan mafhum, bukan hasil pemahaman kita, tapi langsung mereka yang menyatakan, berarti untuk meminimalisir masuknya subjektivitas pemahaman kita. Jadi ini orisinil, bukan dapat dari pengecer, tapi langsung dari produsen. Oke? Tidak akan saya sebutkan siapa produsennya, ketua panitia Muktamar Syiah. Asli mau disebutkan. Tolong disebutkan panitia nama. Ti panitia Muktamar Syiah. Nah waktu itu ibu saya ajak, Ustaz, bisnya gratis, dapat amplop gitu. Ya kan amplopnya 50.000. Kok ibu tepayu 50.000 mah. Busnya gratis, catering tadi gratis, 3 hari penginapan gratis gitu kan. Nah ibu tidak tertarik karena cuma 50.000. Kalau 1 triliun mah lah rada bisa badami heula gitu. Nah, saya tidak akan menerangkan, nanti biarkan Kang Edwin dan kawan-kawan menerangkan apa itu literasi. Tetapi dari 11 teori literasi, maka kurang lebih ada 4 jenis literasi yang dibidik dalam kerangka mempropaganda ajaran Syiah. Saya ambil pertama literasi digital, yang kedua literasi visual, kemudian yang ketiga literasi teknologi, yang keempat literasi informasi. Dari jenis 11 literasi secara teori akademik, maka 4 yang diprioritaskan untuk digarap, untuk dikelola. Maka dari pendekatan itu kita menemukan fakta. Format manajemen literasi Syiah pertama ada dalam bentuk blog atau web. Next. Kemudian sosmed. Yang ketiga web broadcast khususnya YouTube. Yang keempat aplikasi Android. Ini contoh beragam format yang dulu manual. Ketika, mohon maaf saya akan tegas karena live streaming, pengembangan literasi Syiah tidak akan bisa lepas dari mizan. Walaupun sampai hari ini Haidar Bagir mati-matian tidak mau mengaku, tapi fakta waktu tahun 90-an, waktu anak terutama 80 masih SD, ana sangat mengikuti perkembangan mizan sejak di Pati Ukur, pindah ke Bekamin Yodkali, sampai yang terakhir. Maka buku Dialog Sunni Syiah, terjemahan dari Al-Murojaat karya Syarafuddin Al-Musawi, itu mau tidak mau adalah literasi pertama propaganda Syiah di Indonesia. Dan itu terus diproduksi sampai terhenti kalau tidak salah di tahun 2008. Dari cetakan pertama kalau tidak salah Ustaz, itu cuma 3.000 eksemplar edisi perdana, sampai kemudian berkembang. Berapa banyak orang yang terpengaruh oleh buku itu tapi masih mengaku bukan Syiah gitu. Nah maka dari situ, mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan literasi,
maka ragam konten yang menjadi target atau tadi program propaganda di literasi kemudian berubah wujud menjadi digital. Nah, saya ambil contoh dari tahun 83, Bu, tahun 83 saya baru kelas 3 SD. Itulah kenapa saya katakan saya baru 17 tahun sekarang. Jadi tahun 83 itu kelas 3 SD sampai 2018 karena 2019 belum selesai. Buku terjemahan Syiah yang masuk di Indonesia itu sudah lebih dari 1.500 judul. Itu baru terjemahannya. Nah, ini contoh buku-buku Syiah terjemahan itu dibuat dalam format Word, oke, dan ini mulai diproduksi dan didistribusi melalui 4 jenis yang disebut literasi tadi. Kemudian contoh lain, ini bentuk aplikasi. Semua artikel Syiah di dunia internet kemudian dikompilasi. Ini contohnya. Kemudian ini contoh dalam format PDF dan RAR. Jadi beragam format. Dilihat dari tadi jenis literasi, maka Syiah memang cukup serius untuk mempromo propaganda melalui pendekatan yang namanya literasi. Jadi inilah yang saya sebut tadi, bahwa terkadang beliau lebih Syiah daripada Syiah. Sebab orang Syiahnya baru baca buku 10 dia sudah 100 tentang Syiah. Ini yang saya katakan problemnya cuma satu jeung Syiah teh. Apa? Berdusta masih diyakini berbuah surga. Padahal bagi kami, dalilut oleh dalil gelut. Kan kalau kita debat ilmiah terbuka jujur kan enak. Tapi siapa yang memberikan jaminan pada saat diskusi dia tidak takiyah? Itu problem. Jadi kami mempelajari karya mereka. Tapi maukah mereka mempelajari karya ulama kami? Nah, itu aja problem. Jadi mau tarung tadi di literasi, tarung di politik, tarung di ranjang gitu kan? Bagi kami itu sah-sah saja. Kesulitannya ada pada problem urusan masalah dusta berbuah surga. Makanya gini Bu, saat kita diskusi saya perlihatkan bukti-bukti bahwa kami katanya tidak pernah menghina sahabat. Maka saya capture, saya beri stabilo tiap buku yang menghina sahabat dari 500 halaman mungkin di 1 halaman 1 paragraf. Saya cuplik, ditinggalikan. Saya perlihatkan. Apa coba jawabannya? Kan selalu punya takiyah, punya hela. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, terutama bagi generasi baru khususnya di Persis. Maka pendekatan apapun masih ada problem urusan takiyah, tak terkecuali urusan masalah literasi. Mari kita lihat siapa tokoh pengelola literasi di Syiah. Yang diberi kotak, yang diberi kotak ini afiliasinya ijabi. Yang tadi beliau sampaikan, Inohong Pupuhu, tokohnya Jalal. Nah, ini Ibu, ini orang di belakang layar. Kalau Ibu menarik melihat produk-produk Syiah, nah dialah sentuhan dia, Mas Hernowo. Dan saya termasuk orang yang tertarik dibanding dengan Kang Jalal, karena yang memoles Jalal beliau. Ya, Mas Hernowo.
Jadi produk-produk Mijan awal, Bu, kenapa terkadang di atas rata-rata tampilan, gaya bahasa, dia yang menyentuh Mas Hernawo ini. Ya, dimanapun beliau seminar saya pasti ikut. Dan saya mengagumi dari sisi keahlian, terutama buku yang paling menarik judulnya Mengikat Makna. Dan ini menjadi program Tamhidul Mubalighin Syiah. Jadi kursus Mubaligh Syiah gitu. Tamhid tidak terlalu mempelajari konten, tapi bagaimana propaganda, yaitu belajar retorika di antara perancang kurikulumnya beliau. Baik Asimah. Kan dia, Bu, Imam Anu berkata dalam kitab Mizanul I'tidal. Kan ada Fathul Bari Ibnu Hajar, dibatal semua. Tara pernah maca. Karena memang begitu strateginya di retorika. Karena tadi berdusta semakin mahir berdusta, surgana Firdaus. Jadi retorikanya mereka itu bukan menguasai konten, tapi berani dulu. Seperti kawas yang heeh saja. Dan begitu cara mereka. Ya. Jadi ini Mas Hernawo, ini ya ketika usia dengan teman saya, sekarang mah wajahnya sudah berubah. Ya. Kemudian ini sudah tahu Haidar Bagir. Nah yang unik, dan saya sempat dikecam pada saat memunculkan kesyiahan Munib Khotib pakar pendidikan. Begitu muncul buku yang pertama, Sekolahnya Manusia, kita sudah mewanti-wanti dia Syiah, kecaman datang karena dia sedang digandrungi ilmu parenting. Dia pakar pendidikan yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Dan dia termasuk yang mendapat kepercayaan dari Iran mengelola 50 sekolah SDIT dengan prototipe di Gresik yang sudah berdiri. Dia yang langsung mendapat kepercayaan, maka Syiah ada pendekatan baru yang biasanya buku doktrin di urusan akidah, di buku-buku pemikiran filsafat. Begitu beliau masuk, ada sentuhan lain di dunia parenting. Makanya sekali lagi, orang tidak mudah. Barulah Allah menjawab pada saat terbit buku kedua, buku ketiga. Sambil contoh, Bu, ya, gaya mereka begitu halus. Buku Sekolahnya Manusia itu kan kurang lebih hampir 250 halaman. Maka propaganda Syiahnya hanya di satu halaman. Itu di satu baris. Memberikan contoh kecerdasan majemuk antara tadi atlet olahraga dengan Imam Humaini. Jadi pesannya halus, 250. Mengambil contoh orang yang cerdas majemuk ketika benar penanganan anak didik, lahirlah seorang pelari juara lari. Lahirlah anak yang hafid Quran sejak 5 tahun. Siapa contohnya? Imam Humaini. Itu begitu halus. Kepentingan buku pertama nyimpen eta. Siapa yang akan nyangka itu adalah propaganda Syiah? Kan sederhana pertanyaan anak gitu. Kenapa contohnya tidak Ustadz Abdul Hadi? Meyakinkan itu tidak mudah. Barulah di buku kedua, puncaknya di buku ketiga. Teori pendidikan Golden Age. Usia emas anak dari mulai tadi dia sebagai raja, sebagai panglima, sebagai menteri. Itu teori parenting hadis riwayat Syiah. Disitulah maka terlihat hampir tiap halaman selalu doktrin pendidikan Syiah. Oh, Bu, marukan kumaha. Makanya kembalikan lagi. Mohon maaf, Bu, parenting hari ini cenderung sekuler dan bau Syiah. Mangga Ibu ke Gramedia.
Kalau kita lihat buku parenting yang murni Ahlussunnah cuma satu. Rasa orientalis, rasa Syiah itu mungkin 5. Yang saya khawatir termasuk katanya jangan mengatakan jangan ke anak. Sekarang menyebar. Tidak boleh mengatakan jangan kepada anak. Itu bukan teori Islam. Teori Islam mah Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya la tusyrik billah. Usia anaknya berapa? Mungkin 5 tahun. Jangan mengatakan jangan. Di Quran mengatakan jangan musyrik. Nah, maka itu juga perlu dicermati. Demikian halus literasi orang orientalis, orang sekuler, orang liberal dengan orang Syiah. Jadi tidak boleh menyebut melarang. Itu masuk Bu, halus. Kebetulan tidak saya bawa buku-bukunya karena aku kumpul Bu 20 tahun sudah 1 kontainer. Itu buku lahir nanti Asupan Ilahi, buku terjemah 4 seri yang menjadi rujukan Munib Khotib dalam menggagas teori pendidikan khususnya di Indonesia. Nama bukunya itu terjemahan Asupan Ilahi, tidak akan saya sebutkan, penulisnya Ibrahim Amini. Nggak boleh sebutkan. Ibrahim Amini ini adalah tugas dari negara Iran untuk membawahi bidang pendidikan dan kebudayaan Asia dan Eropa. Ibrahim Amini. Buku yang populernya diantaranya Asupan Ilahi 4 jilid. Nah, rujukan utama dia. Kemudian tak lupa Putra Mahkota. Jadi mohon maaf kalau kita membicarakan Syiah, Kang Jala sudah lewat. Sudah bukan waktunya. Maka yang akan dihadapi oleh generasi muda adalah zamannya Putra Mahkota, yaitu Miftah. Ya, karena saya lama di Mutahari Bu, saya tahu Miftah waktu itu sedang di Aisna. Waktu itu tahu ololehona. Kalau saya sekarang lehonyaan. Tahu, jadi dia sedang dicetak menjadi Putra Mahkota. Makanya hampir semua kebijakan ijabi di bidang pendidikan, termasuk kurikulum, strategi pendidikan, sekarang yang pegang beliau. Mendapat bantuan dari Mas Dimitri, dari Mas Hernowo sebagai mentornya. Nah, yang terakhir afiliasi untuk ijabi, saya menyebutnya Dr. Pulgar Muhammad Bahlul Ulum, yang kemudian menulis buku Kritikan ke Persis karena merasa tidak nyaman oleh Prof. Maman pada saat seminar di Unisba. Bebeakan Bu mengkritik Persis. Sorry, gua nggak level. Dah kahayangna dibantah. Kalau dibantah naik daun. Ah, antep weh. Tungtungna rada mati sendiri. Walaupun tetap perlu, karena tadi orang jadi bertanya, kok Persis jadi pehul? Kenapa tidak memberikan tanggapan balik? Padahal ditaranjangan kalau orang Bandung bilang begitu. Itu namanya Muhammad Babul Ulum, alumni Gontor yang keluar dari Pakem, dan buku yang terbaru yaitu Hadis-hadis Muawiyah disertasi doktornya. Kebetulan tidak saya bawa bukunya, dan beliau juga dengan Dimitri itu menerbitkan tentang kitab Al-Kafi yang terjemah itu. Tadinya kan saya saling nunggu dulu, mau yang saya dulu atau yang dia dulu gitu. Nah, ternyata dia banyak kendala, saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya yang saya duluan, yang mahkota Syiah, belajar Syiah dari sumbernya, jangan dari pengecer. Begitu. Oke ya. Jadi sekali lagi, inilah para tokoh literasi yang berafiliasi ijabi di Indonesia dalam format apapun,
pasti tidak akan keluar dari orang-orang ini. Sementara yang berafiliasi ke ABI, Ormas Ahlu Bait Indonesia, juga tidak akan keluar dari gagasan dan sentuhan 3 orang ini. Yang pertama, Umar Shahab sebagai Ketua Dewan Syuro Ahlu Bait Indonesia, yang memberikan kata pengantar di dalam buku Madhab Putih Syiah. Kemudian ini Muhsin Labib, kalau belum berubah, Direktur Penerbitan Al-Huda ICC Jakarta. Yang terakhir, yang termasuk ahli kitabnya adalah Abdullah Bek MA, alumni Kum Iran generasi ketiga, yang 2014 waktu itu Qadarullah dipertemukan dalam diskusi bedah Al-Kafi di Jakarta waktu itu, dan beliau menawari beasiswa kepada Simkuring. Sekiranya buku Syiah, kitab Syiah belum dianggap cukup oleh Ustadz Amin, maka Ustadz Amin akan kami biayai sepuasnya di Kum Iran plus mut'ah. Tak eta tinggal ibu. Bapak mah tidak tertarik karena risetnya, tapi mut'ahna jauh seserian. Pak kayak ngobrol di pengker 10% tenang. Begitu mendengar semua Ustadz Farid Okbah, Ustadz Fahmi Salim, termasuk orang tua kita Pak Atian, semua buru-buru nelepon. Jangan terjebak. Biasanya orang yang sudah dibiayai pergi ke sana, pulangnya minimal jadi ngirung ikhfa, apalagi jadi ikhlab kalau berbicara Syiah. Nah seperti itulah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf dengan keterbatasan waktu. Syiah hebat karena promo, bukan bagus-bagus amat. Dah si amat gitu bagus. Tapi promonya mereka yang kuat. Saya ambil contoh, kita punya web, kita punya YouTube. Begitu saya kemarin safari dakwah ke Sumatera, Ustaz cenah kalau mau ceramah Ustaz Amin di mana? Tinggal nanya bah Google atau mang YouTube, itu artinya kan kurang promo. Jadi bukan masalah bagus konten promonya, maka dunia literasi adalah dunia klaim, yaitu kekuatan di promo. Maka silahkan pelajari. Sudah saya lakukan penelitian berapa jumlah web Syiah, di mana web hostnya, IP addressnya di mana, sudah saya sampaikan ke pakar, profesor, di mana Twitternya, kemudian aplikasi Androidnya, sudah saya kumpulkan semua, tidak ada yang baru. Tetapi sekali lagi mereka kuat di promo. Nah promo inilah yang bisa digarap oleh kalian generasi muda. Sebab kami generasi yang mau tua terkadang sudah mulai kurang sentuhan. Nah maka generasi muda inilah yang saya kira potensinya akan lebih besar, minimal mengimbangi. Oke, gerakan literasi Syiah cuman satu, di urang mah loba kahayang cita-cita setinggi langit ari dartara. Mengawang Syiah dari yang sederhana hanya tadi blogger, WordPress, tapi mereka konsisten asupkan padahal esina mah runtah. Nah mudah-mudahan biarkan runtahnya buat mereka. Jadi buat kita jadi nutrisi agar kita lebih terpacu untuk memanfaatkan media yang ada. Marilah kita jadikan ibu minimal sok update status tiap hari. Bukan tidak boleh update makanan, ayat terima. Bukan tidak boleh, tapi di sana beri catatan. Oke? Masakan ahlu sunnah. Padahal jengkol kan gitu. Nggak usah yang susah-susah. Ngobrolkan tadi, misalkan Syiah kafir, bisi ibu dibalik, naon cenah kafirna teuing cek Ustad Ramdan gitu we. Kan sederhana. Bu,
inilah sahabat kesenangannya adalah kurma ini. Ketika mereka mengecam sahabat, kita mengangkat. Update status tiap hari. Sebutkan kelebihan Abu Bakar. Oke, da ibu gaduh hobi anggrek. Jangan dihilangkan anggreknya, tetap jadi background. Di sana dicantumkan kata-kata Abu Bakar. Kenapa tidak? Saya yakin yang hadir hari ini 2 juta kan? 2 juta live streaming 5 juta bu. Ini ditonton dari yang Selandia Baru loh. Satu orang, satu tadi keutamaan sahabat dengan yang hadir hanya bermodalkan apa bu? Klik. Maka sudah membumikan sunnah dan minimal mengkikis Syiah, itu dampaknya besar. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, terutama kepada panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya tidak bisa memenuhi ekspektasi, harapan terlalu tinggi, apalagi ada teman sejawat yang tidak boleh dilampaui. Begini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya titipkan filenya, itu 200 slide. Data yang ada terserah nanti panitia siapa yang mau copy, nanti izinnya ada di panitia. Syaratnya cuma 1, telepon ke 911. Demikian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.